Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, saya menyapa kita semua. Shalom. Kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami memohon Engkau menerangi hati dan jiwa kami Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami agar kami boleh mengerti. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6 di bawah perikop ibadah yang sejati. Beginilah firman Tuhan. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit menceritakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Bapak dan Ibu, tema renungan hari ini adalah Allah sendirilah hakim. Kalau kita melihat di dalam Nats, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, yaitu ibadah yang sejati. Tentu kita bertanya, apa dan bagaimanakah ibadah yang sejati itu? Untuk menolong kita memahaminya, berikut saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan. Yesaya pasal 20 ayat 40b berkata, "Di sana aku akan berkenan kepadamu dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan." Artinya dari ayat ini Bapak dan Ibu, persembahan yang terbaik, yaitu persembahan khusus, sajian terpilih yang dikuduskan, seperti persembahan Habel, itu adalah persembahan dan ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Roma pasal 12 ayat 2. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Dari poin ini dijelaskan bahwa pertobatan dan upaya menjaga diri dari segala keinginan dunia itu juga ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Yang ketiga dari Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya, kepedulian dan solidaritas terhadap mereka yang menderita dan kekurangan, dikatakan bahwa itu adalah ibadah yang murni tak bercacat. Itu ibadah yang sejati yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu bagian keempat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Di situ ditegaskan bahwa hidup di dalam kasih adalah hidup yang berkenan atau ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Bahkan lebih jauh dikatakan, sekalipun seseorang dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan mengerti dan tahu bahasa malaikat, mampu bernubuat, mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, memiliki iman yang dapat melakukan mukjizat, membagi-bagi seluruh yang ada padanya, menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, namun bila tidak memiliki kasih, semuanya itu tidak berguna dan sia-sia. Jadi sekali lagi, hidup dalam kasih adalah ibadah yang sejati yang berkenan bagi Tuhan. Lalu yang terakhir di Roma pasal 12 ayat 1. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Di poin ini ditekankan bahwa hidup menjadi khotbah dan alat peraga dari firman Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati yang berkenan bagi Tuhan. Dan tentu masih banyak lagi referensi ayat-ayat firman Tuhan yang lain Bapak dan Ibu yang menegaskan bagaimana atau seperti apa pola ibadah yang sejati yang berkenan bagi Tuhan. Dari beberapa ayat firman Tuhan tadi, sangatlah jelas bagi kita bahwa ibadah sejati bukan hanya mencakup memberikan persembahan atau sewaktu kita berada di tempat ibadah saja, melainkan meliputi seluruh kehidupan kita, kata-kata, pikiran, dan isi hati, serta segala tindak tanduk kehidupan kita sehari-hari yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ibadah yang sejati adalah keselarasan hidup dan keberadaan kita kepada segenap kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, ya, setiap orang yang bertelinga diundang untuk mendengar, setiap hati dipanggil, mari arahkan seluruh jiwa kita ke dalam cara beribadah yang benar kepada Tuhan. Kita perlu diingatkan bahwa Tuhan itu adalah hakim bagi kita. Ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan dengan cara ibadah yang salah, dengan cara ibadah yang palsu. Ia akan datang untuk mengadili, bahkan menghukum. Menjadi pelajaran berharga bagi kita, ya. Bangsa Israel, umat pilihan Allah, telah melenceng dari cara hidup yang benar di hadapan Allah. Mereka menceburkan diri ke dalam pikiran dan pola ibadah yang memuakkan hati Tuhan. Kita tahu bersama bahwa dari zaman nenek moyang Israel, bahkan ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Tuhan telah memberi perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang setara dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ditegaskan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi sudah sangat jelas Bapak dan Ibu, perintah ini disampaikan kepada orang-orang Israel. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Israel ternyata hanya fokus mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Dengan membawa kurban bakaran lembu sapi kepada Tuhan, mereka sudah merasa puas dan merasa diri sudah benar di hadapan Tuhan. Mereka merasa bangga dengan banyaknya kurban bakaran yang telah mereka bawa kepada Tuhan. Tetapi sungguh ironis, akhlak mereka rusak dengan berbagai dosa dan kejahatan. Mereka tidak peduli dengan sesama mereka. Mereka tidak peduli dengan saudara-saudara mereka yang miskin. Mereka meremehkan dan membelakangi hukum yang lebih utama, seperti yang telah dicatat yang saya sebutkan di atas tadi. Mereka mengabaikan hal-hal yang paling penting di dalam hidup. Ya, apa itu Bapak dan Ibu? Mungkin kita bisa melihat, ya, di ayat 17 sampai 20. Inilah hal-hal yang sangat disepelekan dan diabaikan oleh orang-orang Israel. Ya, saya bacakan, ya, kita lihat, kita amati satu-satu. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Itu hal yang pertama. Mereka tidak mengindahkan teguran Tuhan. Tuhan menegur mereka dengan cara ibadah yang salah, tetapi mereka tidak peduli dan mengesampingkan firman Tuhan itu. Lalu di ayat 18, jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Perbuatan mencuri dan berzina adalah hal yang mereka praktekkan di dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak takut akan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan terhadap mereka yang bergaul terhadap hal-hal yang jahat seperti yang tercatat di ayat 18 ini.
Lalu di ayat 19, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Dan yang terakhir di ayat 20, engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Jadi mereka tidak mengasihi, bahkan berusaha menekan saudara mereka sendiri. Nah, lalu apa yang terjadi dengan kondisi itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan? Di ayat firman Tuhan atau di perikop yang kita renungkan hari ini, di situ dikatakan bahwa Allah tidak berdiam diri. Ia datang dari Sion, yaitu dari tempat kediamannya. Dengan kemuliaannya ia memanggil bumi dan berseru kepada langit. Ia meminta bumi dan langit sebagai saksinya untuk mengadili umatnya. Dan dikatakan bahwa ia tidak berhenti berfirman dari terbit sampai kepada terbenamnya matahari. Nah, coba perhatikan Bapak dan Ibu di ayat 4. Di ayat 4 itu ya. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Mo'au ia baban wasiawa, mo'au ia bagulidana, bawang atule banwania. Jadi hula na fahelu zatwa fena adre bamazui na ina temangili fiira. Heya ami malaika zatua, heya ami malaika zile, ube ehelu banosiawa ba ube ehelu dane, ma ehe adri aifa onogu aifa talifusegu lete iraisa bangal tegu batana buania. Nah, ini juga tentu hal yang salah ya. Tetapi saya ingin menggambarkan bagaimana suasana hati dan respon Tuhan terhadap umatnya yang mempraktekkan cara ibadah yang salah kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ia menggugat dan menghakimi kemunafikan dan kepalsuan yang dipraktekkan oleh umatnya. Dia adalah hakim yang mengadili setiap ciptaannya sesuai dengan tema renungan kita pada hari ini ya. Allah sendirilah hakim. Mengadili yaitu menegakkan apa yang benar. Yang benar di hadapan Tuhan itu dicatat. Itu di ayat 7 sampai 23 Bapak dan Ibu. Silakan nanti kita baca. Di mana inti yang dikehendaki Tuhan kepada orang-orang Israel sebenarnya adalah ada di ayat 23. Saya bacakan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi tersirat sebenarnya ya, bahwa Tuhan tidak menolak orang-orang Israel membawa persembahan syukur, yaitu korban bakaran atau korban sembelihan kepada Tuhan. Tetapi yang ia inginkan adalah bahwa orang-orang Israel juga memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang lain, terutama soal mengasihi saudara-saudara mereka yang menderita dan hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Artinya apa Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan? Ada kesetaraan dan keseimbangan antara teori dengan praktek. Jangan seperti yang tercatat di Yesaya pasal 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Artinya ibadah bukan hanya bernyanyi, berdoa dan memberikan persembahan, tetapi hidup dalam kasih dan kebenaran. Ada seorang yang bertanya kepada saya Bapak dan Ibu, bagaimanakah jika saya tidak mempunyai persembahan Pak Pendeta? Apakah saya bisa datang ke gereja? Lalu saya tidak datang ke gereja, apakah saya bisa titip persembahan saya untuk dibawa ke gereja? Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang besar persembahannya, tetapi dalam hidup sehari-hari mereka sombong dan motivasinya memberikan persembahan itu supaya mereka dipuji? Lalu bagaimana juga dengan orang yang rajin ke gereja tetapi tidak cakapan
terus berseteru dengan saudara kandungnya, terus berseteru dengan tetangga-tetangganya. Lalu bagaimana juga dengan orang di gereja yang ada adalah Roh Kudus, tetapi tiba di rumah yang ada adalah roh halus. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan itu semua adalah contoh buruk dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara, seringkali kita merasa cukup baik, sangat rohani kalau sudah rajin beribadah kepada Tuhan dan memberi persembahan. Kemudian merasa diri sudah hebat, paling layak didengarkan, paling layak untuk dihargai, dan merasa diri paling berjasa di dalam gereja. Lalu beranggapan bahwa menjalani kehidupan sehari-hari itu tidak penting lagi, itu tidak perlu lagi. Ya, maka saudara, jangan heran bila hari-hari ini semakin banyak gereja yang penuh sesak beribadah setiap hari Minggu, namun perseteruan, ketidakadilan, perceraian, pembunuhan, dan segala kejahatan tetap marak di mana-mana. Artinya apa? Ibadah kita tidak lagi mendatangkan salong dan damai sejahtera dalam kehidupan. Ibadah kita tidak menolong kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ibadah kita tidak menumbuhkan relasi yang positif dan indah dengan sesama kita. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena motivasi dan cara yang salah, seperti yang saya uraikan tadi sebelumnya. Maka Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan, ibadah kepada Tuhan tidak boleh dipandang remeh dan sepele. Mengikuti Tuhan jangan asal-asalan dan setengah hati. Jangan memberi persembahan dengan motivasi ingin dipuji untuk dapat imbalan atau diberkati kemudian oleh Tuhan. Itu semua adalah ibadah yang palsu dan sia-sia. Bahkan itu akan mengundang amarah dan hardikan Tuhan. Ya, 3 minggu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Hosea ya. Bagaimana akhirnya ketika orang-orang Israel meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Lalu ia mengambil satu contoh, menyuruh Hosea untuk menikahi seorang pelacur. Lalu Tuhan memberkati mereka, di mana lahirlah 3 orang anak di keluarga Hosea ini. Anak yang pertama diberi nama Yezreel. Artinya apa? Aku akan menghukum dan mengakhiri pemerintahan Israel. Itu sungguh luar biasa Bapak dan Ibu. Bagaimana akibatnya ketika orang-orang Israel itu mengabaikan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Lalu lahir lagi anak yang kedua, Lo-ruhama. Artinya aku tidak menyayangi dan mengampuni Israel. Dan yang terakhir, Lo-ami. Artinya apa? Kamu bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ini sungguh tragis Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana ya seketika umat pilihan yang begitu disayangi di awal, namun akhirnya menjadi kaum yang dikutuk dan dimurkai. Sekali lagi ini karena mereka mengabaikan hukum yang utama dan terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan, luapan hati untuk menyenangkan Tuhan. Rasa syukur yang mendasari ibadah orang percaya harus tercermin pula dalam perilaku hidup sehari-hari, sehingga ibadah itu benar-benar menuntun kita untuk mewartakan kebaikannya dalam hidup kita sehari-hari. Artinya ibadah tidak hanya berakhir di hari Minggu saja, tetapi juga berlanjut di hari-hari selanjutnya. Setiap hari praktek hidup kita harus sama. Jika hari Minggu kita hidup jujur, pada hari yang lain pun kita juga mesti berlaku hal yang serupa. Hari-hari ini Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen kembali diingatkan bahwa kita telah menjadi umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita harus taat kepada perintah Tuhan sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Salah satunya adalah sikap yang baik terhadap sesama kita, memperlakukan mereka dengan kasih yang nyata. Mari kita membangun kehidupan yang saling peduli, senasib sepenanggungan, menjaga harmoni kehidupan, sehingga yang tercipta bukan permusuhan,
tetapi perdamaian dan kerukunan. Di bulan Agustus yang sedang kita jalani pada saat ini, kita jangan hanya merayakan kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain, tetapi kita diingat kembali bahwa kebebasan yang sejati yang harus kita miliki adalah bebas dari cara hidup yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.